Kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara. KPK menahan mantan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Andi Pramono. Andi ditahan usai diperiksa sebagai tersangka penerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Usai diperiksa KPK, Andi Pramono langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan telah menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan Andi Pramono sebagai tersangka. Andi diduga menerima gratifikasi terkait kegiatan ekspor-impor. KPK menetapkan Andi Pramono sebagai tersangka kasus gratifikasi dan pencucian uang. Dugaan penerimaan gratifikasi oleh saudara AP sejauh ini sejumlah sekitar 28 miliar rupiah dan masih terus dilakukan penelusuran lebih lanjut. Diduga AP membelanjakan, mentransfer uang yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi dimaksud untuk keperluan AP dan keluarganya. Turut disangkakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam penyidikan KPK, Andi Pramono diduga menghubungkan antar importir untuk mencarikan barang logistik yang dikirim dari wilayah Singapura dan Malaysia menuju ke Vietnam, Thailand, Filipina, dan Kamboja. Andi diduga menerima imbalan dalam praktik itu. Dan KPK menduga Andi Pramono menerima gratifikasi sejumlah 28 miliar rupiah yang dipakai untuk keperluannya dan keluarganya. Menurut KPK, diduga Andi Pramono membelanjakan uang yang diduga hasil korupsi berupa gratifikasi untuk keperluan keluarganya. KPK menyebut dalam kurun waktu 2021 hingga 2022, Andi membeli berlian senilai 652 juta rupiah, membeli polis asuransi senilai 1 miliar rupiah, dan membeli rumah di wilayah Pejaten, Jakarta Selatan senilai 20 miliar rupiah. Dari data laporan harta kekayaan mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono dalam 5 tahun terakhir, kenaikan signifikan harta yang dilaporkan Andi terjadi di tahun 2019. Ketika itu Andi Pramono melaporkan hartanya naik menjadi 11,9 miliar rupiah dari tahun sebelumnya 7,3 miliar rupiah. Jika dilihat, kenaikan harta yang dilaporkan tertinggi ada pada bagian tanah dan bangunan. Jika pada tahun 2018 tanah dan bangunannya hanya 1,4 miliar, di tahun 2019 naik menjadi 6,5 miliar rupiah. Selanjutnya, laporan harta kekayaan Andi Pramono di tahun 2020 hingga 2022 tidak terlalu signifikan. Apa saja yang menjadi pertimbangan KPK menahan mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono? Kita akan temui jurnalis Kompas TV Dian Silitonga dari Gedung KPK Jakarta Selatan. Dian, berapa lama sebelumnya Andi Pramono diperiksa KPK hingga akhirnya ditahan? Apa pertimbangan dari KPK menahan Andi Pramono? Ya, Cindy, tadi pemeriksaan kurang lebih kalau kami pantau ini berlangsung sekitar 6 jam karena Andi Pramono datang ke Gedung Merah Putih KPK ini tadi sekitar pukul 10 pagi dan kemudian selesai diperiksa sekitar pukul 4 sore. Sebelum akhirnya KPK kemudian mengumumkan secara resmi bahwa hari ini Andi Pramono langsung dilakukan penahanan begitu ya untuk kepentingan penyidikan. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama terhitung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang di rutan KPK cabang Gedung Merah Putih. Nah, seperti yang kita tahu bersama bahwa memang kasus Andi Pramono atau Andi Pramono ini kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK untuk bukan hanya kasus penerimaan gratifikasi tetapi juga kasus tindak pidana pencucian uang. Kita ingat bahwa kasus ini berawal dari pemeriksaan LHKPN Andi Pramono yang dinilai tidak sesuai dengan profilnya sebagai penyelenggara negara. Tadi Anda sudah jabarkan bahwa ada kejanggalan-kejanggalan begitu ya, kenaikan harta kekayaan yang signifikan di tahun tertentu, itu yang kemudian dianalisis oleh KPK. Dan dalam proses penyelidikan kemudian KPK menemukan bahwa Andi Pramono ini kemudian memanfaatkan posisinya untuk menerima gratifikasi dari pengusaha di bidang ekspor-impor atau importir untuk kemudian memuluskan aktivitas bisnis mereka terutama di soal perizinan. Nah, KPK mencatat Andi Pramono ini kemudian mendapatkan dana gratifikasi yang nilainya mencapai 28 miliar rupiah. Tadi saya sampaikan tidak hanya terkait penerimaan gratifikasi, tapi juga KPK mentersangkakan
terkait dengan tindak pidana pencucian uang, karena dalam pengembangan penyidikan KPK juga kemudian menemukan bahwa ada upaya kesengajaan yang dilakukan oleh Andi Pramono untuk kemudian menyamarkan atau menyembunyikan aset pribadinya yang diduga hasil dari penerimaan gratifikasi. Selain aset yang sudah disita, misalnya adalah mobil atau sejumlah mobil mewah, kemudian juga sejumlah tas brand fashion ternama, KPK juga mencatat bahwa sejak tahun 2021 hingga 2022 ini Andi Pramono kemudian menyamarkan hasil uang tindak pidana korupsinya dengan melakukan pembelian berlian senilai Rp652 juta, kemudian juga pembelian polis asuransi senilai Rp1 miliar, dan juga pembelian rumah di wilayah Pejaten, Jakarta Selatan senilai Rp20 miliar. Karena itu tadi saya tekankan kembali bahwa Andi Pramono dijerat dengan 2 pasal. Yang pertama adalah pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan kemudian juga tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Penyidikan masih terus berlangsung, Cindy, dan sejumlah saksi juga masih terus diperiksa terkait dengan perkara ini. Kita akan nantikan bagaimana perkembangannya. Saksi-saksi yang diperiksa ini termasuk juga keluarga Andi Pramono. Tentu ini yang akan didalami oleh penyidik KPK, apakah keluarga Andi Pramono ini kemudian juga berperan aktif dalam proses tindak pidana pencucian uang, terutama kalau nanti ditemukan ada peran aktif dari pihak keluarga, tentu saja terbuka peluang nantinya akan ada tersangka baru dalam kasus ini. Karena kita nantikan bersama perkembangan kasus ini, Cindy. Dian, Andi Pramono dijerat gratifikasi dan TPPU pencucian uang. Bagaimana praktik yang ia lakukan? Pertanyaan Anda soal praktek yang dilakukan Andi Pramono, Cindy, tadi sudah saya sampaikan bahwa memang terkait dengan penerimaan gratifikasi, ini kemudian Andi Pramono memanfaatkan posisinya untuk menjadi broker atau perantara bagi pengusaha, kemudian juga importir untuk kemudian mengkondisikan terkait dengan izin dan kemudian juga hal-hal lain soal kepabeanan. Nah, itu yang kemudian menyimpang dari tupoksi Andi Pramono, tapi kemudian karena posisinya sebagai broker, Andi kemudian menerima gratifikasi yang tadi sudah saya sebutkan, ini nilainya mencapai Rp28 miliar. Nah, dalam proses pengembangan penyidikan ini Andi juga kemudian ditemukan menyamarkan aset pribadinya yang diduga itu merupakan hasil dari penerimaan gratifikasi. Tadi ada beberapa yang kemudian disamarkan dengan pembelian mobil mewah, kemudian pembelian barang-barang mewah dan polis asuransi, rumah mewah, dan juga tadi saya sebutkan ada berlian senilai Rp652 juta. Nah, semua aset ini juga sampai dengan saat ini masih terus ditelusuri oleh KPK melalui pemeriksaan saksi-saksi termasuk juga keluarga. Kalau kita ingat, selain istri Andi Pramono yang hari ini diperiksa, juga sebelumnya KPK juga sempat memeriksa ibu mertua dari Andi Pramono. Ini juga terkait dengan penelusuran aliran dana di rekening pribadi. Nah, itu tadi peran-peran yang dilakukan oleh Andi Pramono sehingga memang dijerat dengan 2 sangkaan. Yang pertama adalah penerimaan gratifikasi dan juga tindak pidana pencucian uang. Cindy. Dian Silitonga melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta Selatan. Terima kasih, Dian.